Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Institut, bertemu lagi dengan saya Deddy Iskandar Batubara. Kita kali ini akan membahas tema seputar peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh tanggal 9 Februari 2023 yang kemarin Pak Presiden Joko Widodo hadir di acara puncak peringatan di Sumatera Utara. Menarik karena Sumatera Utara kembali jadi epicentrum pers paling tidak untuk kegiatan ulang tahun sekaligus ulang tahun PWI kalau saya tidak salah. Karena Hari Pers Nasional itu ditandai juga dengan hari kelahirannya organisasi wartawan di Republik ini. Tentu dengan tema pers bebas, demokrasi bermartabat, ini menurut kita seolah ingin menyampaikan pesan ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dunia pers kita itu sampai dengan hari ini masih tetap dengan sikapnya yang independen, tidak berafiliasi kemanapun, artinya dia berada pada posisi yang benar-benar merdeka dan bebas, tapi sekaligus tetap harus menjunjung tinggi etika jurnalistik dan hal-hal yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan. Memang belakangan maraknya media online dan sekaligus media sosial yang seolah itu betul-betul telah membunuh media-media konvensional selama hari ini, itu saya kira sebuah keniscayaan yang tak bisa kita pungkiri. Hari ini saya termasuk pelanggan salah satu koran media cetak, tapi hari ini meskipun setiap pagi diantar, tapi hari ini tidak lagi setiap pagi saya membaca dari mulai halaman depan sampai dengan halaman terakhir. Paling hanya membaca headline-nya saja, tapi kemudian berita-beritanya nggak seluruhnya saya konsumsi lagi. Radio, televisi, dan lain sebagainya. Kita akan membincangkan itu tentu dengan narasumber yang sangat kredibel untuk itu. Ada Bang Jonris Purba. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Deddy. Aduh, terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk hadir ke Deep Institute nih hari ini. Siap. Pertama saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional dulu. Terima kasih, Bang. Saya kira teman-teman dari pers beberapa hari ini disibukkan ya dengan agenda nasional karena puncak Hari Pers itu ada di Sumatera Utara ya. Bang Jonris ini wakil Pemret Harian Media Online ya. Media online, Bang. Ermol Sumatera Utara. Republik Merdeka online. Salah satu saya kira media online yang hari ini cukup eksis di Sumatera Utara dan saya kira menjadi sumber rujukan dari banyak media-media online lainnya. Termasuk saya barangkali karena saya menjadi pembaca yang menjadikan Ermol Sumut juga salah satu rujukan saya untuk bisa mendapatkan berita yang kredibel lah. Bang Jonris, mengawal tadi saya sudah kasih pengantar ini soal keberadaan media online. Ini bagaimana Bang melihat sekarang keberadaan media online dibandingkan dengan media konvensional? Ini kan nggak terlalu lama ini sebenarnya nih ya, perubahan itu. Jadi memang, Bang, perubahan dari media konvensional seperti cetak lah kita bilang ya, Bang, ke media digital itu tidak bisa kita nafikan memang. Perubahannya luar biasa cepat. Ya mungkin itu seiring dengan perkembangan zaman mungkin ya. Ada beberapa kebutuhan masyarakat juga terhadap informasi itu kan semakin cepat, Bang. Jadi itu yang saya kira membuat media-media konvensional itu menjadi kalah cepat update dibandingkan dengan media-media yang berbasis digital. Kenapa? Karena
peristiwa yang sekarang terjadi mungkin 10 menit lagi masyarakat sudah bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya di satu lokasi. Berbeda dengan kemudian ketika mereka menunggu harus media cetak misalnya nunggu besok gitu. Ya itu yang membuat ya mau tidak mau masyarakat itu secara tidak langsung akan meninggalkan media yang menurut mereka lebih lambat mendapatkan informasi yang dari media konvensional. Ada perubahan yang signifikan memang, Bang. Itu yang terjadi saat ini. Bang Johannes sekarang aktif di media online. Dulu juga sempat di radio saya kira. Ini kalau ke radio kan masih posisinya seperti apa nih antara radio dengan media online juga hari ini? Ada perbedaan yang mencolok mengenai segmen ya, Bang. Oh, segmen. Kalau kita sebutkan misalkan media online itu segmennya kan kita lihat juga dulu media online itu fokusnya di rubrik apa sih sebenarnya. Kalau seperti kami misalnya lebih difokuskan itu kepada rubrik politik dan kebijakan pemerintahan. Nah, tentu segmen kita adalah orang-orang yang bergelut di dunia politik maupun orang-orang yang bergelut di dunia pemerintahan, kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun beberapa lifestyle misalnya olahraga tetap kita ambil juga yang menarik. Nah, kemudian media radio. Kalau kita sebutkan ada radio dengan media online ini berbeda, Bang. Tapi perlu kita pahami bahwa sebenarnya yang paling nyaman itu untuk dinikmati, media yang paling nyaman untuk menerima informasi adalah media radio, Bang. Kita tidak perlu repot membuka gadget kita tidak perlu repot untuk membaca, dan kita bisa menerima informasi sambil lalu. Sambil lalu istilahnya seperti apa? Bang Deddy mungkin ke kantor pagi-pagi sambil jalan nyetir, Abang putar radio, Abang sambil nyetir sambil menuju ke tempat kerja Abang pasti bisa mendapat informasi dari radio. Dan itu tidak perlu kerja keras Abang untuk membaca beritanya, Pak. Disampaikan langsung ke pendengaran kita. Berbeda dengan ketika Abang harus melihat gadget. Sambil nyetir saya kira sekarang susah. Sangat itu. Tidak dianjurkan malah. Sangat tidak dianjurkan malah. Jadi ada perbedaan sebenarnya, Bang. Itu yang membuat saya juga selalu berkeyakinan bahwa radio itu tidak akan pernah benar-benar mati. Hanya mungkin bergeser ya, Bang. Hanya mungkin bergeser saja. Kalau dulu mungkin orang di pasar, ibu-ibu ketika masak di dapur semuanya mendengarkan radio, sekarang mereka mungkin mendengarkan platform hiburan yang lain ya, medsos yang lain gitu. Seperti YouTube misalnya. Kalau dulu kan mungkin radio semua di rumah itu ketika ada aktivitas yang mereka lakukan sembari mereka ingin mendapatkan informasi. Nah, itu saja, Bang. Jadi kalau media online mungkin bisa menggantikan media konvensional, tapi menurut saya media konvensional dan media online itu tidak akan bisa menggantikan media radio. Meskipun mungkin jumlah pendengarnya atau apa mungkin berkurang segmentif, mungkin hanya kepada yang berangkat kerja menggunakan kendaraan roda 4 karena mobil kan biasanya dilengkapi dengan radio seperti itu, Bang. Iya. Jadi ada radio, ada televisi, ada koran. Inilah yang kita sebut sebagai media konvensional barangkali ya. Yang dulu itu punya penggemar, punya pembaca yang jumlahnya sangat signifikan gitu kan. Sekarang televisi juga saya kira banyak sekali orang yang sekarang mungkin televisinya di rumah itu jangan-jangan satu pekan itu nggak pernah nyala gitu, nggak pernah hidup kan, nggak pernah tahu dia ada ini, kecuali mungkin mereka yang punya tontonan khusus ya. Yang live misalkan begitu. Tapi selebihnya memang sudah tergantikan dengan gadget kita ya sebagai alat yang kemudian hari ini paling saya kira semua orang hampir dipastikan, terutama di kota-kota besar bahkan di desa juga sudah pegang gadget ya. Oke, Bang. Ini kita bergeser dulu ke soal HPN 2023 Hari Pers Nasional. Ini seperti apa nih para wartawan merespon ketika HPN 2023 itu dipusatkan di Sumatera Utara? Yang pertama tentu sebagai bentuk dukungan kita lah ya, Bang. Karena pemerintah menyelenggarakan di sini, kita patut bangga lah sebagai jurnalis di Sumatera Utara ketika Hari Pers Nasional itu ditempatkan di sini. Artinya apa? Pusat perhatian pers Indonesia dan juga beberapa negara tetangga pastinya selama beberapa hari ini terpusat ke Sumatera Utara. Dan tentunya topik yang diambil juga itu menjadi pesan tersendiri memang di saat seperti ini. Ketika disebutkan di sana, Presiden kita juga dalam pidatonya menyampaikan bagaimana sebuah yang kalau saya sih secara pribadi menggarisbawahi itu ketika disebutkan berita yang bertanggung jawab. Berita bertanggung jawab, benar. Ya. Itu yang salah satu poin penting. Bagaimana kemudian kita sebagai jurnalis itu tetap bisa menyajikan berita yang bertanggung jawab.
sehingga nantinya mungkin kedepannya diharapkan pemilu juga menjadi bermartabat atau dan segala macam lah gitu bang. Ya itu harus direspon dengan bagaimana kemudian kita merefleksikan HPN ini, tema besarnya itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan sehari-hari, tentu kita harus mengingat pesan besarnya itu adalah berita yang bertanggung jawab, bukan berita yang kemudian membuat orang menjadi tidak mendapatkan informasi secara utuh, atau juga media-media yang di setting sedemikian rupa hanya untuk keperluan clickbait misalnya. Karena jelas Presiden kemarin menyampaikan seperti itu. Platform media digital, kemudian yang khususnya yang dari luar banyak yang kemudian hanya mengejar clickbaitnya saja gitu, memberitakan apa dia sebutkan kemarin konten recehan seperti konten itu. Nah, itu kan pesan yang sangat menohok sebenarnya bagi kita sekarang. Ya mungkin kita harus kembalilah kepada independensi kita dan berbagai regulasi yang memang mengatur bagaimana kerja kita, undang-undang pers, kode etik jurnalistik dan semuanya. Iya, bertanggung jawab itu kan artinya bahwa sumber beritanya dari orang yang kredibel, penyajian beritanya juga dilengkapi dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian narasi yang dijelaskan juga itu bisa membuat masyarakat menerima informasi secara komprehensif ya, nggak setengah-setengah. Memang bang, di era media sosial hari ini menurut kita semua orang kan seolah-olah bisa jadi wartawan sekarang. Semua orang bisa jadi insan pers. Betul. Karena dimanapun dan kapanpun dia bisa membuat berita. Terutama kalau kita sebutlah statusnya di berbagai media sosial itu bagian dari berita, berarti kapanpun dia bisa bikin berita begitu ya. Saya kira apa arahnya ke sana juga ya, mungkin ya. Jadi begini bang, saya tertarik tadi ketika bang Dedi menyampaikan semua orang sekarang bisa membuat berita. Kalau di saya secara pribadi di beberapa seminar yang saya isi sebagai pembicara, saya selalu mengatakan bahwa hal yang diproduksi seperti yang abang bilang sebutkan tadi, misalkan di status media sosialnya dibuat itu adalah berita. Kalau bagi saya selalu katakan itu adalah informasi saja. Informasi ya? Bukan berita. Kenapa? Informasi itu bisa kemudian menjadi berita ketika kita melengkapinya dengan lewat berbagai aktivitas lain. Kita mengumpulkan data mengenai informasi yang kita dapat. Misalnya seperti ini bang, mudahnya gini. Bang Dedi ketika mau melintas dari SM Raja, abang melihat ada orang terluka duduk. Dikerumuni banyak orang. Dan abang mungkin nggak sempat singgah. Nah kemudian abang abang rekam videonya, abang tanya satu orang yang agak jauh dari ada apa bang? Itu kan hal biasa bang, bentuk keinginan tahu. Kalau kata orang itu bang kayaknya dipukuli orang, jambret gitu kan. Bisa aja jambret gitu. Padahal dia juga mungkin mendengar setelah beberapa tingkatan dari situ. Nah abang langsung bikin infonya status. Ada jambret di jalan SM Raja. Apakah itu berita? Belum bang. Itu masih informasi. Ketika aku melihat status Bang Dedi, katanya ada jambret di sana. Aku akan datang ke lokasi. Nah ternyata dia itu bukan jambret bang, jatuh. Nah dari abang itu bukan berita, tapi informasi yang perlu buat saya sebagai jurnalis. Jadi saya akan datang ke sana. Saya tanya pihak berwenang di sana, saya tanya saksi yang pertama di sana, bahkan saya tanya orangnya kalau memang masih dimungkinkan untuk ditanya apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya dia bukan jambret, dia jatuh karena dijambret. Makanya tadi orang yang menyebutkan ke abang itu dijambret, jambret bang. Padahal mungkin dia mendengar saya dijambret. Nah seperti jadi ada beberapa, bukan cover both side lagi kalau sekarang bang, bukan hanya dua pihak saja, tapi cover all side. Seluruh orang yang bisa melihat di situ. Nah, informasi dari abang saya sudah dapat. Saya ke lokasi, saya kumpulkan data, saya tanya pihak yang berwenang untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana, misalkan kepolisian yang datang menangani ke situ, sampai bagaimana kemudian kita bisa melihat dia dibawa ke rumah sakit misalnya kalau memang mau dibawa. Itulah kemudian kita olah, baru kita narasikan dalam satu berita, itulah baru kita tayangkan, itulah baru bisa kita sebutkan berita. Artinya ada perbedaan yang mencolok sebenarnya. Ada proses yang harus dilalui sehingga itu bisa menjadi berita. Karena bagi saya berita itu adalah ruh dari sebuah kebenaran dan fakta yang kita kaji sedemikian rupa sehingga bisa disajikan kepada masyarakat. Menjadi informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita gitu bang. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan sudah pasti. Dan pasti sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sementara seperti yang abang sebutkan tadi,
di status abang itu kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, betul. Iya. Kalau ini kan sudah advokasi barangkali, sudah apa namanya investigasi bahkan di lapangan, bahkan kan? ada yang sampai investigasi ya Betul, bang. betul. Jadi barangkali pesan itu yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden ya kemarin ketika dalam pidatonya menyebut pers bebas dan bertanggung jawab ya. Memang bebas harus tetap bebas, saya kira tidak boleh diintervensi, tidak boleh ada yang mengekang, dia tetap harus merdeka, Independen. merdeka pikirannya, merdeka goresan tangannya gitu kan. Iya, Tapi tetap harus bermartabat dan bertanggung jawab ya. Benar bang. Dan saya kira nilai filosofisnya itu yang mungkin HPN 2023 ini karena kegelisahan dan kekhawatiran ya. Betul. Masyarakat kita yang hari ini cenderung itu gampang sekali menerima berita dan informasi apapun lewat media dan seolah-olah benar gitu. Bahkan ada yang dipotong-potong, dipenggal-penggal, dijadikan satu, kemudian itu seolah-olah dianggap sebagai peristiwa gitu kan. Benar. Dan jangankan orang, misalkan kita saja kalau melihat sajian-sajian yang dikirim ke kita, itu kalau nggak benar-benar sekali memeriksanya, ini apa benar ini gitu kan? Kita bisa terjebak bang. Iya, kayak gempa Turki kemarin yang barusan kan? Iya. Ada gambar juga yang dikirim ke saya seperti gedung yang runtuh. Itu kan kalau gedung runtuh satu itu kan berarti ada bom kayak di bawahnya gitu kan? Jadi lowong di bawahnya gitu ya bang, jadi runtuh. Kalau gempa kan mungkin Ambruk ke ambruk ke samping gitu kan? Saya ingat ini kayaknya kayak video zaman dulu nih waktu penghancuran salah satu gedung dipasang, divideokan gitu. Tapi seolah-olah untuk apa ya? Memberikan berita begitu luar biasanya soal gempa itu sehingga orang mencatut dari berbagai macam sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya Bang John Rizal mungkin ya? Fenomena yang sekarang itu memang seperti itu Bang. Jadi kita tidak sebutkan itu apakah itu dilakukan oleh media mainstream. Media mainstream maksudnya media yang benar-benar yang media pers ya Bang. Tapi banyak juga ketika media sosial lebih banyak dilirik masyarakat karena konten-konten yang seperti itu. Kemudian saya lihat ada kecenderungan dari media mainstream untuk meniru gaya-gaya seperti itu gitu. Dia akan menampilkan di awal itu kalimat-kalimat yang bombastis gitu. Nah, ketika diklik, ternyata di dalam nggak bombastis juga gitu. Jadi menurut saya ada juga memang yang perlu diperbaiki ya Bang ya. Karena di kode etik itu sendiri memang ada juga diatur tidak boleh memberitakan dengan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, berbau sara, berbau penghasutan, bahkan berbau opini penulis juga tidak boleh gitu. Tapi yang sering kita lihat ini dikirim link disertai dengan caption di awal itu yang tulisan-tulisan yang bombastis lah sifatnya, yang membuat orang tertarik untuk mengklik gitu. Saya kira media-media yang seperti itu akan sebentar saja gitu boomingnya Bang. Beberapa media yang saya perhatikan juga di Medan justru seperti itu juga. Bahkan ada yang hanya sebentar saja boomingnya dan pada akhirnya ditinggalkan orang. Orang sudah jadi tidak percaya gitu. Paling isinya juga nggak akan begitu kok gitu. Ketika dia melihat caption awalnya itu luar biasa, ternyata di dalam enggak. Ada kecenderungan begitu ya. Memang belakangan saya lihat secara alamiah ya. Iya. Media-media online yang concern dan fokus pada pemberitaan-pemberitaan yang akuntabel itu memang akhirnya bisa juga bertahan ya di tengah banyaknya kemudian muncul media-media online yang sporadis menurut saya sih. Sporadis muncul tiba-tiba, mungkin hanya targetnya ngejar like aja kali ya, supaya bisa mendapatkan sesuatu dalam tempo yang singkat gitu kan. Secara alamiah memang seberapa banyak sih hari ini Bang sebenarnya media-media online kita yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama paling tidak di wilayah Sumatera Utara lah dulu. Kalau di Sumatera Utara data pastinya nggak ada. Tapi kemarin ketika Ketua Dewan Pers di acara seminar JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia, kebetulan saya jadi moderatornya, dia menyampaikan saat ini di beberapa tahun terakhir ada sekitar 45.000 sekian gitu media yang muncul. Yang online? Tiba-tiba yang seluruh online, Indonesia? Media online, seluruh Indonesia. Tapi kemudian Dewan Pers menyatakan yang sudah terverifikasi, artinya sudah mereka terverifikasi secara administrasi dan faktual itu masih hanya sekitar di bawah 3.000-an.
Sedikit itu sekali, kan nggak nyampe 10% ya? sangat sedikit gitu. Artinya kita bisa melihat bahwa media-media online yang muncul itu belum tentu, dalam tanda kutip, belum tentu bisa disebutkan sebagai perusahaan yang layak disebutkan sebagai perusahaan media massa. Karena kalau dia verifikasi secara administrasi dan faktual itu seperti kami misalnya, itu Dewan Pers turun untuk melihat sampai bagaimana kemudian kantornya, bagaimana kemudian struktur di dalamnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana kemudian penggajian karyawannya, termasuk bagaimana kemudian SK Kementerian Hukum dan HAM-nya mengenai itu, izin dari dinas ribet sebenarnya Bang, sampai kepada BPJS karyawan semuanya itu harus semua lengkap. Nah, kalau seperti yang Abang sampaikan sporadis seperti sekarang ini, bisa saja ada orang yang beli domain, buatkan berita, dapatkan CMS-nya, ya udah langsung isi berita. Nah, apakah kemudian dia berita-beritanya itu sudah bisa disebutkan sebagai karya jurnalistik dari perusahaan pers? Itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Ya kalau dia nggak legal sebagai sebuah Itu yang kita lembaga khawatirkan, berbadan Bang. hukum, tentu apa yang diproduk juga nggak legal dong, gitu ya. Iya, tapi sering memang ya saat ini banyak lah, kita nggak bisa pungkiri Bang, banyak sekali media yang muncul seperti itu, seolah-olah dia adalah perusahaan pers, media yang terverifikasi dan punya SK kementerian untuk menjadi perusahaan pers, ternyata tidak. Iya. Bang, karena ini hari pers nih, Abang berapa lama sih jadi wartawan udah? 2008 mulainya Bang, 2008 sampai sekarang 2023. 15 tahun ya. Udah 15 tahun ya. Cerita dikit Bang soal suka duka jadi wartawan. Waduh, kalau suka duka, yang pertama itu selalu apa ya Bang, didiskreditkan di tengah masyarakat. Itu hal yang tidak bisa kita Gitu ya? Iya, Persepsi masyarakat masih persepsi begitu? masyarakat terhadap wartawan itu kan masih jelek Bang. Iya. Ya meskipun mungkin lambat laun waktu yang akan menjawab kemudian gitu. Tapi kan sebagian orang 15 tahun, saya nggak sadar kalau udah 15 tahun jadi wartawan. Di tahun-tahun pertama kedua itu bisa saja bukan hanya dari orang lain kan, dari keluarga sendiri, ngapain sih jadi wartawan gitu, ketika melihat masih banyak orang yang berprofesi sebagai wartawan itu tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya gitu. Tambah lagi kepastian gaji nggak jelas juga ya kan Bang? Iya. Jadi salah satu yang menjadi kendala itu adalah perusahaan pers yang sehat sebenarnya Bang, untuk menuju ke situ. Pas yang Abang bilang, perusahaan pers yang sehat. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan income ketika harus dihadapkan kepada independennya itu kan, seperti itu. Itu dua sisi yang ini. Jangankan orang, istri kita pun ini jelas atau enggak nih Iya. kehidupan selama bersama dengan dirinya gitu ya kan? Nah, itu jadi kendala memang Bang. Jadi kalau saya bilang, saya lah misalnya, ya di awal-awal dulu, ya istri saya juga seperti itu. Tanya ini benar nggak? Padahal saya menunggu aja tadi itu. Ya. Tapi pada akhirnya setelah sekian lama gitu kan, kita tetap belajar, kita banyak menjadi ya intinya belajarnya nggak pernah berhenti, jadi narasumber di sana sini, kita bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan bagaimana soal ilmu kehumasan, ilmu komunikasi. Ya pada akhirnya kita bisa juga sebenarnya mendapatkan income situ dan tidak menyalahi profesi kita gitu Pak. Yang lucu-lucu Bang selama Yang jadi wartawan lucu. Bang? Kalau yang lucu-lucu itu nggak terlalu banyak sih ya Bang ya. Tapi yang menegangkan itu saya pernah mau digugat atas berita yang Bang John buat. Atas berita yang saya buat, memang ada kesilapan sedikit ketika saya mau menjadikan anak di bawah umur itu narasumber. Meskipun memang dia mengalami peristiwa itu gitu. Waktu itu ada soal mencontek yang kunci jawaban yang diberikan sebelum ujian nasional kan, itu dulu rame itu Bang. Nah, karena dia media radio, jadi mau tidak mau insert suara si anak itu kan kita perdengarkan gitu. Kalau di dalam media konvensional kan itu yang ada tulisan langsungnya itu Bang, yang ujarnya gitu kan. Kalau di radio itu kan suara dia. Nah, ternyata meskipun saya tidak menyebutkan namanya, gurunya tahu itu suara siapa, sekolahnya tahu itu suara siapa. Itu waktu Bang jadi wartawan radio lah ya? Radio. Jadi mereka selidiki lah itu si anak. Ketemu. Mereka nanya bagus-bagus. Iya, ada semalam diwawancara ya? Iya.
Apa nak bilang? Iya saya bilang soal yang guru ngasih kita contekan gitu sebelum masuk kan ngasih kunci jawaban. Nah kemudian mereka datang ke kantor, diintimidasi anaknya. Akhirnya yang protes itu orang tuanya si anak. Dia merasa anaknya kok diintimidasi sekolah gitu kan. Ya udah kita mau digugat gitu. Meskipun kita sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang menyalahin karena kita tidak menyebutkan si anak dan kita tidak sebutkan sekolahnya di mana gitu, hanya jalan sekolahnya. Tapi pada akhirnya kita juga merasa kasihan juga terhadap si anak gitu. Jadi kita cari jalan tengahnya. Ya sampai pengacara dari sekolahnya sekolah gede bang, sekolah yang terkenal favorit di Kota Medan. Ya pada akhirnya pihak sekolah memahami, ya udah kita ketemu di pengadilan saja kalau memang klien ini, tapi pengaduan kalian ke polisi pasti nanti kan ke Dewan Pers dulu gitu. Kita mau lihat kalau memang itu yang benar-benar terjadi, ya siapa yang rugi kan seperti itu. Tapi kayaknya itu nggak lanjut ya bang ya? Jadinya nggak lanjut. Mereka juga nggak berani ambil risiko untuk mengadukan kami untuk mengambil jalur hukum kan. Ya itu menegangkan juga bang. Kenapa jadi menegangkan? Itu mungkin karena ada anak di bawah umur itu ya. Jadi kami juga di redaksi rapat ini gimana kita buat. Kalau kita sih fight di jalur hukum is oke gitu. Kita tidak ada menyalahi. Kita tanya kuasa hukum di kantor kita, nggak ada yang salah dengan pemberitaan ini. Tapi pada akhirnya kita harus memahami psikologi si anak di sekolah itu dan orang tua dia kan. Ditekan di segala macam. Mulutmu adalah harimaumu sampai digitu-gituin dia kan. Jadi kita kasihan juga gitu. Itu menegangkan seperti itu bang. Pernah juga. Pernah juga ya bang? Pernah sesekali kalau dengan aparat sih sudah beberapa kali ya pernah dicari juga seperti itu, hal-hal yang biasa. Tapi pada dasarnya ketika kita memang tidak ada unsur subjektivitas. Tidak ada unsur subjektivitas, kita hanya menceritakan secara objektif dan kemudian kita tidak menggunakan berita kita untuk mengambil keuntungan pribadi. Biasanya kita selamat bang. Iya. Karena ada beberapa kasus kan kita di Medan dia mengalami kekerasan, ternyata ketika kita telisik ke belakang ya ada hal-hal yang di luar kode etik yang dilakukan dia gitu. Mungkin itulah yang disebut dengan bertanggung jawab itu bang. Karena berita yang Bang John buat itu bertanggung jawab, ya kan. Jadi kekhawatiran apapun saya kira tidak perlu ada kan. Ya kekhawatiran tidak perlu ada sih sebenarnya bang. Karena memang apa yang dibuat itu berdasarkan data, fakta, apa yang kejadian dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Bang John ya. Bang, ini kalau kita diskusi terus-terusan nggak selesai-selesai. Saya kira di penghujung ini saya ingin minta pandangan objektif Abang lah soal seperti apa harapan Abang terhadap wartawan di masa depan lah di tengah pertarungan media yang saya kira sangat kompetitif belakangan ini. Iya, kalau harapannya sih Bang itu sekarang kan sudah ada upaya-upaya dari pemerintah kita untuk memastikan bahwa jurnalis-jurnalis, wartawan-wartawan yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang memang benar-benar kompeten di bidang itu. Mulai dari ada uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Ya baiknya orang mengikuti itu gitu, dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi itu yang benar-benar, sehingga setiap orang yang sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi itu yang benar-benar bisa merasa nyaman dengan profesinya. Dan kemudian kalau kita minta supaya wartawan-wartawan yang tidak kredibel seperti itu, yang asal menyebutkan dirinya wartawan lah gitu, itu ya kalau bisa ditertibkan aja lah mungkin ya lebih tepatnya, karena kalau dibiarkan juga terus-menerus ya efeknya ke kita juga gitu Bang. Ada wartawan yang memang benar-benar wartawan itu akan terimbas dari kelakuan mereka. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan persnya. Ada perlunya juga ditertibkan saya kira Bang. Karena ketika itu semuanya diberikan kebebasan dengan mengatasnamakan kebebasan pers, mereka kan sering menganggap bahwa itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, padahal enggak juga gitu. Wartawan itu bukan bebas, tetap ada norma kan harusnya. Bebas tetap pada aturan, bebas tetap pada etika, bebas harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya kan seperti itu. Jadi ya seperti itu. Satu lagi mungkin saya nggak tahu ya apakah dimungkinkan kalau sampai platform digital media sosial ini bisa juga
lebih diatur lagi mengenai konten-konten di dalamnya semuanya, supaya apa ya, supaya tidak menjadi hal yang merusak informasi. Meskipun sebenarnya Bang, media massa itu sekarang itu bisa dikatakan harus menjadi bertanggung jawab dan penjernih informasi yang muncul sebenarnya. Tapi kan seberapa kuat sih kita menjernihkan informasi, kita jernihkan satu, muncul yang lain yang lagi. muncul berapa banyak seperti itu. Jadi ketika era itu terus-terusan dibiarkan, saya khawatir informasi yang asal-asalan seperti itu membuat kita menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang terlalu mudah terhasut sana sini, dan itu akan merugikan kita secara bersama. Itu Bang. Terima kasih Bang John Riz, Siap. Wapemret Republik Merdeka Online Sumatera Utara, atas diskusi kita malam hari ini. Dan saya kira ini kemudian menjadi penutup dalam bincang-bincang saya dengan Bang John. Di tengah kita sedang memperingati Hari Pers Nasional, dan oh ya, ini informasinya bahwa sampai tanggal 12 masih banyak rangkaian kegiatan nih teman-teman di Hari Pers Nasional yang ada di Sumatera Utara. Saya kira atas nama pribadi, baik sebagai sebagai host di Deep Institute maupun tentu sebagai anggota DPD ya, saya ucapin selamat juga nih kepada Bang John dan teman-teman media. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam tema dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.